teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam membuat tugas ini. So langsung aja, inilah video presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai kebijakan sistem informasi kesehatan. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kebijakan sistem informasi ini adalah untuk melihat apakah program atau kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Salah satu mekanisme yang biasa diterapkan oleh pengembang program adalah dengan memantau program dari pelaporan secara rutin. Kebijakan umum yang mendasari sistem informasi kesehatan yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keempat ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kelima ada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan dari dikembangkannya sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Yang kedua, dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Dan yang ketiga, mampu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Manfaat sistem informasi kesehatan. Menurut WHO, 1. Membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. 2. Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien berobat. Ketiga, semua kegiatan difasilitasi dengan kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Sasaran sistem informasi kesehatan. Yang pertama, terciptanya pengorganisasian dan tata kerja pengelolaan data atau informasi dan atau tersedianya tenaga fungsional pengelola data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang kedua, ditetapkannya kebutuhan esensial data atau informasi di tiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan dan pelaporan data. Yang ketiga, dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan dari pengguna data atau informasi. Yang keempat, tersedianya dukungan teknis dan sumber daya yang memadai dalam rangka pemantapan dan pengembangan otomasi pengolahan data di seluruh tingkat administrasi. Yang kelima, pengembangan bank data kesehatan, pengembangan jaringan komunikasi komputer dan informasi. Peranan sistem informasi kesehatan dalam sistem kesehatan. Menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen building block sistem kesehatan tersebut adalah 1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan service delivery. 2. Produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan, medical product, vaccine and technologies. 3. Tenaga medis, health workforce. 4. Sistem pembiayaan kesehatan, health system financing. 5. Sistem informasi kesehatan, health information system.
terakhir, kepemimpinan dan pemerintah, leadership and governance. Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia. Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau disebut dengan SIKNAS adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi yang lain, baik secara nasional maupun secara internasional, dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. SIK di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional, sedangkan di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. Jaringan SIKNAS adalah sebuah koneksi atau jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Selain itu juga akan dikembangkan program Mobile Health atau mHealth yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas atau disingkat dengan aplikasi Sikda Generik. Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Yang pertama, integrasi sistem informasi kesehatan, di mana pengintegrasian lebih berupa pengembangan seperti pembagian tugas, tanggung jawab, otoritas, dan mekanisme saling hubung. Yang kedua, ada penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama atau sharing data dan informasi terintegrasi. Yang ketiga, ada pertimbangan akan perlunya mengkoordinasikan 5 jenis pengumpulan data yang masing-masing memiliki kekhasan dan kepentingan yang sangat signifikan. Jenis pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, surveillance, di mana surveillance meliputi surveillance penyakit, gizi, kesehatan lingkungan, dan pemantauan ketersediaan obat. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan data rutin dari UPT kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus yang ada, seperti program pemberantasan malaria. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan, seperti ketenaga kesehatan atau Sinakes, Sidiklat, dan lain-lain. Dan yang kelima, survei dan penelitian untuk melengkapi data dan informasi. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami.